Shalom, jumpa lagi di ibadah sekolah minggu gereja Kemah Injil Indonesia di rumah masing-masing. Saya Grace Marta bersama kakak Mei menuntun ibadah sore hari ini. Hai, shalom adik-adik. Hari ini kita bertemu lagi ya dengan kakak Mei. Masih ingat kan? Saat ini hari Minggu kita siap untuk sama-sama memuji nama Tuhan. Siapa yang masih tetap semangat? Saya? Oh, saat kita semua masih semangat ya. Baik, kita menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Sukacitaku kini penuh. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah sekolah minggu sore ini. Berkati kami semua yang ada di sini dan yang ada di rumah masing-masing. Amin. Kita harus tetap semangat ya. Kita harus sama-sama semangat untuk memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan lagu Hati-hati gunakan tubuhmu. Semangat! Kita mulai dari tangan, kaki, mulut, mata, dan telinga. Kita mulai. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu.
semuanya ya. Jadi semuanya harus dijaga untuk tubuhnya adik-adik, karena untuk tubuh Tuhan juga. Hari ini kita persiapkan untuk berdoa, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Berdoa, kakak yang pimpin ya. Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita siap-siap untuk bernyanyi. Terima kasih Tuhan. Untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Siapkan hati kami ya Tuhan bersama dengan teman-teman kami yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo, selamat sore anak-anak. Kita ketemu lagi. Tetap semangat kan? Puji Tuhan. Iya, kita tetap semangat dong karena Tuhan Yesus baik. Nah, hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Yuk kita baca sama-sama ya. Seperti biasa, yang sudah bisa baca sama ibu bacanya sama-sama. Terus kalau yang belum bisa baca, bisa ngikutin aja ya. Ayo. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, hari ini ibu mau cerita tentang Alkitab atau Bruno. Ini memilih ya, Alkitab atau Bruno. Mari kita dengarkan tentang pengalaman Rudy dan anjing kecilnya yang sangat lucu, yaitu Bruno. Rudy sedang berjalan-jalan. Hari itu hati Rudy senang sekali. Dia gembira. Sambil berjalan dia bersiul-siul. Dia merasa dirinya telah cukup dewasa. Walaupun sebenarnya Rudy itu masih kecil. Umurnya masih 8 tahun. Siapa nih yang umur 8 tahun sama dengan Rudy? Ada? Oh, ada yang lebih dewasa dan ada yang pasti lebih kecil dari Rudy ya. Atau mungkin ada yang sama. Hati Rudy senang dan bangga. Dia memiliki anjing yang sangat lucu yang diberi nama Bruno. Bruno melompat-lompat.
Dia menggigit-gigit celana Rudy, tanda dia senang. Tetapi tiba-tiba terjadilah sesuatu hal yang mengerikan, yaitu ada beberapa anak laki-laki berlari-lari mengejar Bruno sambil membawa batu, dan mereka melempari Bruno dengan batu-batu tersebut sambil tertawa bahagia. Rudy berusaha menghalangi batu-batu kepada Bruno sehingga tubuh Rudy terluka banyak. Tetapi Rudy tidak menghiraukan tubuhnya yang luka-luka karena dia ingin menyelamatkan Bruno yang dikasihinya. Sebenarnya Rudy merasa kesakitan dan sedih, tetapi di balik itu dia bahagia karena dia dapat menyelamatkan Bruno. Bruno tergeletak di tanah. Dia mengaing-aing kesakitan karena lebih dari satu batu telah mengena tubuh Bruno. Rudy mengangkat Bruno dengan kedua belah tangannya. Air matanya mengalir di pipinya. Dia berjalan dengan terhuyung-huyung di tepi jalan dan tak dapat menentukan ke arah mana ia harus pergi. Tapi tiba-tiba teringat olehnya bahwa tidak jauh dari tempat itu ada sebuah rumah sakit. Ia berjalan lebih jauh sedikit dan melihat sebuah papan nama bertulisan Rumah Sakit Umum. Rudy segera masuk dengan menggendong Bruno dalam kedua belah tangannya. Baru saja Rudy masuk pintu, ia bertemu dengan seorang dokter yang bernama Wahyudi. "Perlu apa, Nak?" Tanya dokter itu. Tuan dokter, tolonglah anjing saya ini. Dapatkah dokter bikin ia tidur? Rudy memohon dengan menangis. Anak-anak nakal itu telah melempari Bruno dengan batu sampai ia terluka, dokter. "Tapi Nak, ini rumah sakit. Kami tidak menerima anjing di sini." Oh, tolonglah Tuan dokter. Bikin Bruno saya tidur. Saya tidak tega melihat Bruno kesakitan. Saya tidak sampai hati melihat dia menderita, Tuan dokter. Dokter Wahyudi membungkuk dan mengambil Bruno dari Rudy. Dokter berjanji akan menolong anjing itu. Rudy tidak tunggu-tunggu lagi. Segera ia berpaling, lari secepat-cepatnya. Air matanya bercucuran. 2 hari kemudian, baru Rudy berani kembali ke rumah sakit. Dia sudah mengambil keputusan dalam hatinya untuk meminta izin kepada tuan dokter untuk membawa mayat Bruno untuk dikuburkan dalam kebunnya. Dengan berani dia melangkah menuju ke rumah sakit dan masuk ke dalam ruangan dokter Wahyudi. Rudy termangu-mangu keheranan. Ia hampir tidak dapat percaya apa yang dilihatnya. Rudy melihat Bruno terbaring di atas velbet. Bukan mati, tapi hidup. Seluruh tubuhnya terbebat dan ia hanya dapat mengangkat kepalanya saja. Tapi ekornya yang kecil itu dikibasnya sekuat-kuatnya ketika ia melihat Rudy. Mula-mula Rudy tidak percaya, tapi karena melihat Bruno masih hidup, hatinya Rudy senang sekali. Lalu Rudy berkata kepada dokter, Tuan dokter, bolehkah saya membawanya pulang? Dokter itu menjawab, "Belum boleh, Kenapa Pak Dokter? karena kamu harus membayar semua biaya pengobatan Bruno selama di rumah sakit." Rudy merogoh sakunya dan mengeluarkan semua isinya. Banyak sekali benda-benda yang diletakkan di atas meja.
sebutir permen yang sudah kotor, seutas tali, sebutir kancing, kelereng, dan beberapa buah paku. Tetapi tidak ada uang. Lalu tuan dokter itu menyuruh Rudy untuk merogoh semua isi kantongnya. Akhirnya Rudy mengeluarkan satu buku yang sudah usang, yaitu sebuah buku kecil, Alkitab Perjanjian Baru. Lalu tuan dokter berkata, Bolehkah buku itu yang jadi pembayaran biaya pengobatan Bruno? Lalu Rudy berkata, Jangan Pak Dokter, ini buku kesayangan saya. Karena di buku ini ada cerita tentang Tuhan Yesus yang mati untuk menebus saya, menyelamatkan saya dari kematian kekal. Atau begini saja, bolehkah saya pinjam Alkitab kecilmu itu? Karena saya juga ingin membaca kabar baik itu. Itu ide yang bagus, Tuan Dokter. Itu ide yang bagus. Saya akan memberikan kepada Tuan Dokter Alkitab kecil ini. Tetapi cuma 2 hari ya Pak Dokter ya. Ya, saya setuju. akhirnya Rudy memberikan Alkitab kecil itu kepada tuan dokter. Dan tuan dokter membawa Alkitab kecil itu pulang ke rumah. Dan keesokan harinya, tuan dokter pergi ke rumah sakit lagi dan akhirnya bertemu dengan Rudy. Dan tuan dokter mengembalikan Alkitab kecil itu kepada Rudy. Dan tuan dokter menceritakan bagaimana tuan dokter telah percaya kepada Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dia percaya bahwa salib Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan tuan dokter dan istrinya. Dengan kematian Tuhan Yesus, mereka selamat. Nah, kita sudah dengar cerita hari ini. Kita mendengar bagaimana Rudy mengorbankan dirinya terluka demi menyelamatkan Bruno yang dikasihinya. Nah, kita juga ingat bagaimana Tuhan Yesus memberikan hidupnya mati di kayu salib sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Ingat firman Tuhannya ya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Salib Tuhan Yesus adalah bukti bahwa Yesus adalah juru selamat. Oke. Kita ketemu lagi ya minggu depan. Ingat loh, ayat Alkitabnya Yohanes 14 ayat yang ke-6 itu menjadi ayat hafalan kalian lagi ya. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati. Tuhan, kami mengucap syukur terima kasih pada saat sore hari ini Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kami untuk kami tetap setia terhadap Tuhan, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang Tuhan telah sampaikan kepada kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Ya, sekarang kita sudah selesai untuk ibadah sekolah minggu. Sebelumnya kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih dengan sikap berdoa. Bapa
saat sore hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan, kami telah memuji nama Tuhan, kami sama-sama bernyanyi ya Tuhan dengan penuh sukacita. Pada saat sore hari ini Tuhan, acara sekolah minggu kami telah selesai. Tuhan Yesus memberikan kami kepintaran dimanapun kami berada dalam pendidikan kami. Tuhan Yesus memberkati kedua orang tua kami, papa mama kami, opung kami. Tuhan Yesus, Engkau juga yang memberikan kesehatan. Tuhan Yesus, jumpakan kami dengan kawan kami yang lainnya Tuhan di minggu-minggu berikutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai, ibadah kita sudah selesai adik-adik. Sampai jumpa di minggu depan. Sampai jumpa, ketemu lagi. Dadah.